Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, tak kurang satu apapun, dan yang lebih penting kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya menghadirkan seorang pejabat dari Provinsi Gorontalo. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yang alhamdulillah beliau bersedia untuk hadir di studio sederhana ini. Nah, kehadiran beliau di studio yang sederhana ini adalah kita akan membahas tentang peniadaan mudik atau penutupan wilayah Provinsi Gorontalo sehingga tidak ada arus mudik untuk mencegah penularan COVID-19 lebih luas lagi. Oke, untuk itu kita akan berbincang dengan Pak Jamal sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Oke, Pak Jamal, untuk penutupan batas-batas Provinsi Gorontalo untuk melakukan atau peniadaan mudik ini kira-kira seperti apa, Pak Jamal? Ya, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian. Kepada Bapak Ibu dimanapun berada, izinkan saya M. Jamal Ngandro, Kadis Perhubungan Provinsi Gorontalo, menyampaikan beberapa hal terkait dengan peniadaan mudik. Tentu sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mungkin terlebih dahulu saya akan menyampaikan kenapa dilakukan peniadaan mudik. Yeah. Nah, peniadaan mudik ini dilakukan tidak serta-merta begitu saja, tetapi membutuhkan waktu yang cukup, membutuhkan analisis dan evaluasi dari berbagai instansi yang akan memberikan masukan ke Bapak Presiden. Sehingga berdasarkan data yang ada bahwa tahun lalu itu peningkatan kasus terkonfirmasi positif terhadap COVID-19 ini akibat daripada mudik itu adalah kurang lebih 93%. Ditambah lagi pengalaman yang lain, ada beberapa libur panjang. Iya. Ya, yang kita pernah lakukan sebelumnya ini, itu peningkatannya luar biasa, peningkatannya melebihi 100%. Iya. Ya. Kemudian yang berikut, kita juga melihat atau beliau melihat bahwa sesungguhnya hasil evaluasi yang ada bahwa rentang yang mendapatkan penyakit COVID ini adalah umur 60 tahun ke atas. Yang usia lanjut ya? Usia lanjut. Nah, tentu kalau tujuan mudik kita ingin ketemu dengan orang tua, atau nenek atau kakek, maka tentu ini risikonya sangat besar. Karena kenapa? Bisa saja kita ini sehat, kelihatannya sehat karena OTG, tetapi sesungguhnya sudah ada virus. Ya, justru kita yang akan menularkan kepada orang yang kita cintai. Jadi ketika kita ketemu dengan mereka, orang tua kita, ya karena data yang tubuhnya relatif rendah dibandingkan kita, maka itu sangat rentan untuk mereka kena penyakit COVID ini. Dan rata-rata mereka kalau orang tua umur 60 tahun ke atas, ketika terkonfirmasi positif, maka tingkat persentase kematiannya sangat tinggi. Iya. Dibandingkan dengan masih umur yang muda. Ya, karena mungkin selain kena COVID, mereka juga memang sudah punya penyakit yang penyerta. Sehingga itulah yang. Nah, terus yang berikut tentu kita juga belajar dari luar. Iya. Kita ini hampir disuguhkan setiap hari di India. Berita dari India, yang mana sebelumnya India ini adalah negara yang relatif cepat di dalam pengendalian COVID-nya. Namun karena keterlenaan tadi, mereka melakukan membuka secara luas kegiatan-kegiatan keagamaan misalnya, dan setelah saat ini menjadi tsunami COVID. Sebagian besar rumah sakit saat ini di sana sudah tutup semua, sudah penuh semua. Kemudian pemerintah sudah tidak bisa maksimal lagi memberikan layanan karena rumah sakit sudah full. Kewalahan memang ya, Pak ya. Sehingga sebagian besar masyarakat itu tidak sempat tertangani dan begitu banyak orang yang meninggal, dan sebagian besar Bapak Ibu bisa melihat di pinggir-pinggir jalan. Nah, tentu kejadian-kejadian ini kita tidak inginkan bersama terjadi di Indonesia. Oleh karenanya
pimpinan kita Bapak Presiden tentu mengambil yang terbaik dari berbagai alternatif tadi. Karena memang keselamatan adalah keselamatan kita semua ini adalah yang utama dibandingkan dengan yang lain. Tentu pilihan ini tidak mudah, ya, tidak mudah, tetapi ini yang terbaik untuk menjaga ini. Dan yang berikut juga, memang ini kan hanya 6 hari. Nah, penyediaan mudik ini hanya 6 hari. Saya ulang, hanya 12 hari. Yaitu mulai dari tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei. Ini penyediaan mudik. Nah, ketika dikeluarkanlah surat edaran SE Gugus Tugas Nasional nomor 13 tahun 2021, maka melihat di lapangan ada kecenderungan masyarakat luas itu memajukan mudiknya. Ya, memajukan mudiknya sehingga oleh gugus tugas melakukan perubahan daripada SE nomor 13 tadi, yaitu menjadi Adendum 13. Apa yang dirubah? Yaitu penambahan fase yang tadinya hanya penyediaan mudik dari tanggal 6 sampai 17 sampai tanggal 17 Mei tahun 2021, saat ini ditambahkan ada namanya fase pramudik. Yaitu dari tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021. Nah, di fase pramudik ini yang dilakukan adalah pengetatan. Jadi semuanya tetap berjalan seperti biasa, belum ada pelarangan. Ya, belum ada pelarangan, tetapi yang dilakukan adalah pengetatan. Apanya yang diperketat? Yang diperketat ini adalah protokol kesehatannya. Yang sebelumnya yang diatur di dalam SE 12 bahwa untuk orang yang akan bepergian, ya, atau orang yang akan melakukan perjalanan, maka untuk laut dan udara maupun penyeberangan, mereka itu diwajibkan untuk melakukan tes rapid. Pertama adalah PCR pilihannya, itu 3x24 jam masa berlakunya. Kemudian yang kedua rapid antigen 2x24 jam dan genos 1x24 jam. Nah, di fase pramudik itu yang diperketat. Ketiga alat pengetesan ini itu menjadi masa berlakunya hanya 1x24 jam. Demikian halnya di pasca mudik, yaitu dari tanggal 18 Mei sampai tanggal 24 Mei 2021. Itu lakukan juga kembali pengetatan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dilakukan pasca mudik? Ya. Nah, karena tadi setelah dilihat bahwa ada kecenderungan tadi masyarakat yang lebih awal mudik tadi. Nah, diperkirakan mereka nanti karena di tanggal 6 sampai tanggal 17 ini adalah peniadaan, maka diperkirakan mereka akan ada penumpukan. Penumpukan di tanggal 18 sampai tanggal 24, 1 minggu kemudian. Nah, untuk menjaga itu maka kembali dilakukan pengetatan sehingga nanti sebagian yang akan mudik itu nanti akan beralih ke tanggal-tanggal berikutnya supaya tidak terjadi penumpukan. Supaya tidak terjadi penumpukan. Karena salah satu tantangannya di COVID ini adalah kerumunan. Ya, tingkat kerawanannya adalah ketika terjadi kerumunan. Nah, terus yang berikut pada tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021 yang penyediaan mudik di sana semua dilarang. Saya ulangi, semua dilarang kecuali, dikecualikan ini adalah ASN, TNI, Polri yang mendapat penugasan untuk melaksanakan kegiatan. Saya ulangi, untuk melaksanakan kegiatan. Bukan yang mudik. Untuk mudik. Nah, yang diawali dengan ada surat perintah tugas dari pimpinan yang minimal eselon 2. Yang cap basah. Nah, jadi minimal eselon 2 kalau di tingkat provinsi berarti kepala dinas ya. Kepala dinas. Ya, sama di sini juga begitu ya. Saya pikir semuanya karena ini disamakan semua minimal. Jadi tentu kalau misalnya dia aparat kecamatan dia harus minta masuk ke bupatinya. Karena betul. Ini minimal eselon 2. Minimal eselon 2. Terus yang berikut masyarakat yang dikecualikan. Ada masyarakat yang dikecualikan. Yang dikecualikan ini adalah masyarakat ibu hamil. Ibu yang mau melahirkan. Ya, jadi ibu hamil tadi yang ingin memeriksa, contoh misalnya di tempatnya dia tidak ada rumah sakit atau puskes, maka dia harus menyeberang di suatu wilayah, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan karena itu tadi dia ada untuk pemeriksaan. Nah, kemudian ibu hamil. Nah, tentu kalau ibu hamil ini agak mudah karena ini kelihatan karena karena yang pasti hamil itu adalah perempuan.
Ya. Nah, kemudian yang berikut adalah terkait dengan kunjungan duka. Ya, ya. Kan kunjungan orang yang sakit. Nah, ini juga harus terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan dari kelurahan atau desa. Yang umum disebut di Gorontalo itu ayahanda. Ayahanda. Ya, itu yang harus ada. Nah, tetapi tidak serta-merta itu. Karena pasti nanti kalau misalnya di perbatasan, ya tentu akan mereka diminta. Iya. Ya, secara bukti tadi yang bisa saja secara video call. Iya. Apakah memang betul-betul ada orang yang Ada meninggal? orang sakit, ada orang meninggal. Nah, Iya. jangan-jangan yang meninggal ini orang tuanya misalnya, tetapi Iya. ya sudah 1 tahun yang lalu. Iya. Nah, ya kan biasa saja. Oh, orang tua saya meninggal. Ya, tetapi ternyata memang tahun-tahun lalu. Maka perlu ada pembuktian di mana lokasi itu. Iya, iya. Seperti saat itu dia punya pengendalian di lapangan. Nah, kemudian itu tadi yang termasuk logistik. Ya, logistik tetap seperti biasa. Tapi kesemuanya tadi ketika memenuhi syarat tadi ada surat izin, kemudian tapi di perbatasan nanti itu tetap dia menggunakan protokol kesehatan. Mereka dicek suhunya, ya. Kemudian jika memang suhunya melebihi, tentu akan dilakukan tindakan-tindakan lanjutan seperti misalnya rapid. Nah, ketika misalnya rapidnya melebihi dia terkonfirmasi dia positif, maka dia kembalikan dari asal. Jadi walaupun punya surat keterangan tapi tidak memenuhi syarat, harus balik. Nah, terus yang berikut di aturan ini Menteri Perhubungan juga, karena tadi di SE nomor 13 bersama adendumnya tadi yang diatur itu adalah orangnya. Nah, kemudian Kementerian Perhubungan juga nomor 13 juga tahun 2021 mengeluarkan peraturan menteri tentang pengendalian sarana transportasi pada masa mudik. Nah, di sana semua angkutan umum, semua angkutan umum itu dilarang untuk memuat mudik, mengangkut pemudik. Saya contohkan bus akap. Karena yang kalau untuk provinsi kebijakannya itu adalah antar provinsi. Bahkan di tempat lain ada antar kabupaten kota. Di daerah Jawa antar kabupaten kota. Kita di daerah Sulawesi ini khususnya di Gorontalo kita hanya melakukan pembatasan antar provinsi. Nah, dari pembatasan ini tadi di semua bus-bus akap yang melayani ke Manado, Sulawesi Tengah termasuk ke Sulsel, ya pasti di perbatasan itu langsung diputar balik. Balik, tidak bisa lewat. Ya, mereka tidak diturunkan lagi tapi langsung diputar. Demikian hanya untuk angkutan sewa umum, sewa khusus ASUM, angkutan sewa umum yaitu seperti PO dan rental. Itu juga langsung diputar. Langsung diputar. Termasuk mobil pribadi, angkutan pribadi, termasuk angkutan pribadi juga itu langsung diputar. Kecuali tadi yang dikecualikan tadi. Nah, terus yang berikut, kalau waktu kita sebelumnya tahun lalu itu kan kita menggunakan PSBB. Nah, kalau PSBB itu kan kebijakannya kemarin itu adalah bersifat lokal. Itu udah dasar hukumnya adalah Perda. Kita di Gorontalo itu ada Perda nomor 4 tahun 2020. Jadi cuma jadi bersifat di wilayah Gorontalo. Nah, tahun lalu teman-teman atau tetangga kita Sulawesi Utara maupun Sulawesi Tengah tidak melakukan itu. Dan memang luar biasa kemarin tantangannya karena hanya Gorontalo yang melakukan itu. Tapi tentu kita harus bersyukur karena Bapak Gubernur kita bersama jajaran Forkopimda betul-betul ingin menjaga keselamatan masyarakat Gorontalo. Betul-betul mereka punya komitmen yang besar untuk menjaga kesehatan kita semua di sini. Nah, terus yang berikut terkait tadi moda tadi kan dilarang. Jadi pasti disuruh balik. Nah, kemudian yang berikut di aturan saat ini pengendara mudik ini itu berlaku secara nasional. Saya ulangi, berlaku secara nasional. Artinya bukan hanya Gorontalo yang melakukan pembatasan atau penutupan, tetapi daerah-daerah lain juga melakukan. Saya contohkan saja kemarin saya dampingi Bapak Wakil Gubernur ke perbatasan Natinggola, itu sempat juga menyeberang ke sebelah. Ternyata di sebelah juga sudah membangun posko yang ada di perbatasan Gorontalo dengan Pinogaluman. Mereka sudah punya. Nah, saya tanya, waktu itu saya konfirmasi bagaimana mekanismenya. Mereka juga akan melakukan memutarbalikan kendaraan-kendaraan yang tidak diizinkan seperti tadi akap maupun PO dan rental yang lainnya. Kalau demikian berarti sama dengan Gorontalo. Nah, kita di Provinsi Gorontalo ini ada 4 perbatasan. Yang pertama tadi perbatasan Atinggola dengan Kabupaten Goro dengan Pinogaluman, Bolmut. Yang kedua perbatasan Tolinggula, Gorut dengan
Balele, Kabupaten Buol. Terus yang ketiga adalah Pupayato Barat dengan Mautong, Parigi Motong, ya. Kemudian yang berikut adalah Taluda'a dengan Bolsel ya. Bolsel ya. Jadi Taluda'a dengan Posigadan. Nah, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolsel. Ini semua dijaga ketat dan dengan tim yang terpadu. Di sana ada teman-teman kepolisian, karena memang kepolisian yang terdepan di sini di dalam penegakan ini. Kemudian di backup oleh teman-teman dari TNI, Dishub, Provinsi, Kabupaten, dan PPTD Balai Pengelola Transportasi Jalan, ditambah dengan Satpol Provinsi dan Kabupaten. Jadi sangat lengkap, dan tim medis. Sangat lengkap. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa pengetatan ini, penutupan ini bukan hanya di Gorontalo, tetapi semua daerah-daerah tadi. Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Oleh karenanya saya sangat mengharapkan masyarakat yang ada di luar Gorontalo, misalnya dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, disarankan kalau bisa tidak usah mudik, karena hanya membuang-buang waktu saja nanti di perjalanan, karena pasti akan diputar balik. Nah, oleh karenanya lebih baik kita doakan saja orang tua kita ya supaya sehat-sehat. Dan saya pikir saat ini juga kan perkembangan teknologi cukup tinggi, canggih saat ini. Saya pikir saat ini kita sudah bisa berkomunikasi langsung dengan orang tua kita secara virtual. Iya, secara video call ya. Jadi kita bisa lihat sendiri langsung dia punya fisiknya ya. Kita bisa lihat langsung, sehingga kita manfaatkanlah teknologi ini demi menjaga keselamatan orang tua kita, termasuk diri kita sendiri. Terus yang berikut, demikian halnya dengan di laut. Kita di Gorontalo ini ada 4 pelabuhan. Pertama Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Kuandang, Pelabuhan Tilamuta, Pelabuhan Anggrek. Ditambah lagi dengan 2 pelabuhan penyeberangan, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Merisa. Ditambah dengan bandara. Kesemuanya juga hal sama di darat tadi. Mereka memastikan bahwa tidak ada orang yang akan melakukan mudik bisa naik di kapal. Yang ada itu hanya orang yang dikecualikan tadi, seperti logistik dan seterusnya. Demikian juga di bandara. Bandara juga demikian. Bandara sangat ketat. Jadi sehingga kembali lagi tadi saya himbau ke masyarakat luas, mari kita mengambil peran, karena begini. Aturan ini sudah cukup bagus, tetapi tanpa partisipasi masyarakat secara luas tentu tidak akan maksimal. Sesederhana apapun itu aturan, jika kita semua mengambil peran dengan baik, insya Allah dia akan terlaksana dengan baik. Betul. Nah, oleh karenanya mari kita semua menegakkan ini, karena memang dipahami bahwa masyarakat ada memang yang menunggu momen ini. Karena biasanya di momen-momen ini banyak kegiatan-kegiatan usaha yang bisa mendapatkan keuntungan yang cukup. Namun karena COVID, tentu kita harus memaklumi, karena keselamatan di atas segala-galanya. Saya ulangi, keselamatan di atas segala-galanya. Untuk apa semua itu? Ketika itu kita mencelakakan kita punya keluarga, anak kita, rekan kerabat kita. Nah, ini kan kebetulan juga hanya 12 hari. Mari kita jaga bersama agar supaya kita di Gorontalo bisa cepat terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Nah, untuk ini Pak Kadis, untuk pesawat apakah mereka jadwal tidak terganggu atau tetap menggunakan jadwal yang seperti normalnya untuk penerbangan Pak Kadis? Penerbangan itu tentu mengalami perubahan frekuensi, karena di pesawat juga itu tentu akan mengikuti perkembangan tren daripada peminatnya. Nah, karena dikurangi, jadi tidak ditiadakannya ini mudik ini, maka tentu isinya kan cuma hanya untuk sedikit kargo. Terus yang kedua, orang yang dikecualikan. Nah, tentu kalau orang dikecualikan ini kan sangat kecil. Sangat kecil. Karena sangat kecil, maka tentu kemarin Garuda termasuk Lion Group itu sudah menyampaikan, memberitahukan bahwa ada pengurangan frekuensi yang tadinya setiap hari, saat ini nanti akan ada interval waktu. Misalnya hari ini ada, mungkin besok tidak ada, lusa baru ada. Itu pun belum tentu ada lagi.
karena tergantung daripada pesanan-pesanan tadi. Iya. Ya, demikian hanya juga di laut. Ya sangat tergantung nanti situasi itu. Tetapi tetap harus ada, jika ada hal-hal yang memang sangat urgent, yang mendesak, yang harus dilakukan, maka mereka harus melayani itu. Iya. Untuk sekarang itu belum ada ketetapan penjadwalan penerbangan atau belum ada ya? Ya, kalau dari Garuda sudah menyurat bahwa mereka itu sudah ada pengurangan. Saya contohkan kalau tanggal 7 so tidak ada. Tanggal 8 ada, tanggal 9 kosong. Ya, jadi ada interval tadi. Jadi selang selang satu seling hari ada pengurangan. Nah, tetapi yang terisi tadi itu tidak menutup kemungkinan juga itu tidak ada. Iya, Ya, betul. sangat tergantung daripada perkembangan muatan. Iya. Ya, oleh karenanya memang kondisi saat ini betul-betul dikendalikan. Nah, harapan kami tadi, mari kita laksanakan dengan baik. Ya, selanjutnya tentu harapan kami, sekali lagi kami atas nama saya pribadi, kemudian Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, karena tentu tanpa dukungan Bapak Ibu semua, ya teman-teman kami yang di perbatasan tidak ada artinya. Tetapi ketika Bapak-bapak ikut mengambil andil berkontribusi dalam rangka peniadaan mudik ini, maka tugas-tugas rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ada di perbatasan lebih mudah, ya lebih mudah. Seperti tahun lalu mereka harus berlebaran di perbatasan, Pak, di atas aspal, di sampingnya barier, karena untuk menjaga saudara-saudara kita juga yang ingin mudik. Nah, insya Allah mudah-mudahan peristiwa itu tidak terulang lagi. Kemudian yang terakhir, ini suasana bulan suci Ramadan, tentu atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Amin. Kemudian kita diberi kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan amal jariah di bulan suci Ramadan ini. Terus yang terakhir, tentu karena bulan Idul Fitri kurang lebih 10 hari lagi, saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, semoga kita semuanya fitrah ya pada saat nanti lebaran nantinya. Demikianlah penonton bincang saya dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tentang pembatasan mudik untuk mencegah penularan atau penyebaran COVID-19, dan insya Allah kita semua tetap terjaga kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika video ini bermanfaat untuk kita semua, saya berharap, Pak Kadis juga berharap kiranya dapat disampaikan kepada orang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama dan tidak akan ada teman kita atau kerabat kita yang harus balik ketika tiba di perbatasan. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kita semua, dan sebenarnya tujuan pemerintah adalah baik, tetapi itulah pilihan yang harus pemerintah ambil untuk melakukan pembatasan-pembatasan ini. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.